Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal kuis kemarin ya. Kita bahas jawabannya seperti apa. Soalnya ada 14, 10 PG dan 4 esai. Nah, saya akan mulai bahas dari nomor 4 ya. Oke, nanti soalnya saya tampilkan. Nah, untuk soal yang pertama, soal yang keempat, ini ada seorang anak mengenakan sepatu dengan sol karet dengan luas masing-masing sol sepatu 14 cm persegi. Oke, luasnya 14 cm persegi. Kemudian ketebalannya katakanlah D nya sama dengan 5 mm. Kemudian meluncur di lantai. Keadaan tersebut menyebabkan sepatu mengalami deformasi sebesar 2,38 dikali 10 pangkat min 3 meter dari bentuk awalnya. Nah, berarti ini delta x nya ya, deformasinya. Nah, jika modulus karet, ini berarti modulus elastisitasnya 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Gaya yang bekerja pada setiap kaki adalah, oke, berarti ini satu kaki saja, berarti kita tinggal hitung saja. Oke, nah D yang ini bisa dikatakan X awalnya ya, atau L awalnya. Ini L awalnya, sedangkan ini adalah delta L awal, delta L nya gitu ya. Sehingga nanti kita menggunakan persamaan modulus Young, E sama dengan F dikali L per A dikali delta L, sehingga nanti karena kita mau cari F ya, F yang ditanyakannya, sehingga nanti rumusnya F menjadi E dikali A delta L per L. Nah, kita tinggal masukkan saja. E di sini tadi 3 kali 10 pangkat 4, A nya 14 cm persegi menjadi 14 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian delta L nya di sini kita tuliskan 2,38 dikali 10 pangkat min 3 per 5 mm ya, 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, tinggal kita operasikan, dicoret ya. Nah, setelah dihitung ini F nya hasilnya 19,99 ya, atau kita boleh menggunakan pendekatan menjadi 20 Newton. Oke, ini jawabannya ya. Di nomor 5 ini ada balok dari silikon, kemudian setelah mengalami kompresi dia berubah bentuknya 10% dari volume awalnya ya, berarti delta L atau delta V nya sama dengan 10% V awalnya, atau kalau kita boleh buat desimal menjadi 0,1 V ya. Nah, di sini modulus kompresinya K itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Ditanya adalah berapakah besar perubahan tekanan yang diterima oleh benda. Oke, dari rumus modulus Book atau modulus kompresi sama dengan delta P per delta V per V ya. Oke, karena kita mau cari delta P, maka kita ubah bentuknya menjadi delta P sama dengan K dikali delta V per V. Nah, K nya kita masukkan 2 dikali 10 pangkat 4, delta V nya 0,1 V dan V nya V awalnya V, sehingga jika kita operasikan maka ini menjadi 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 Pascal ya, 2000 Pascal. Ini adalah delta P nya. Oke, seperti itu. Ke nomor 6, di nomor 6 ini ada sebuah balok berbahan campuran karet ya. Sisi atasnya itu 5 kali 10 cm, sehingga luasnya menjadi 50 cm persegi. Nah, setelah terinjak dia bergeser sebesar 45 derajat ya. Kemudian gaya injakannya F nya itu 750 Newton. Nah, ditanya adalah berapakah modulus shear-nya, modulus shear atau modulus gesernya berapa. Nah, kita pahami bahwa G itu sama dengan A dikali F per tangan theta ya.
A-nya kita masukkan, jangan lupa ini masih cm persegi, kita ubah ke meter persegi dulu ya. Jadi 50 dikali 10 pangkat min 4. Sedangkan F-nya 750 dan tangan theta itu 1. Tangan 45 derajat ya. Ini kita tinggal operasikan menjadi 37500 dikali 10 pangkat min 4, sehingga hasilnya menjadi G-nya itu 3,75 Newton meter persegi. Itu jawabannya. Baik, di nomor 7 dan 8 soalnya memberikan grafik ya. Di grafiknya itu seperti ini. Nah, pertanyaan nomor 7 menanyakan berapa F2-nya. Oke, baik, ini bisa menggunakan hukum Hooke ya, berarti F1 dibanding F2 sama dengan K delta L1 per K delta L2. Nah, karena pegas ini yang digunakannya sama, berarti K-nya kita coret ya. Ini sorry ada 100. Nah, F1-nya tadi 100, F2-nya kita cari, delta L-nya 5 cm, delta L2-nya 20 cm, sehingga F2-nya 20 dikali 100 dibagi 5 atau jadi 400 Newton. Ini jawaban nomor 7. Sedangkan nomor 8 dia menanyakan pegas yang digunakan pada gambar ditujukan memiliki konstan pegas sebesar, kita mau nyari K-nya berapa. Nah, sebetulnya bisa pakai yang mana aja gitu ya, mau pakai F1 atau F2. Nah, kita coba yang F1 saja. F1 sama dengan K delta L. F1 tadi 100, K-nya kita cari, delta L-nya itu 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2, sehingga K-nya menjadi 100 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2, atau kita kerjakan saja, ini jadi 20 kali 10 pangkat 2 atau 2000 Newton per meter. Itu jawaban untuk nomor 8 ya. Selanjutnya nomor 9. Di sini dikatakan bahwa pegas memerlukan usaha 80 Joule untuk meregang sebesar 2 cm ya, berarti ini adalah usahanya atau W1, ini adalah delta X1. Kenapa menggunakan W? Karena ini usaha ya. Kemudian W2 ditanya berapa untuk meregang 6 cm. Nah, soal ini menggunakan perbandingan bisa menggunakan perbandingan energi potensial ya, karena usaha adalah perubahan energi potensial pegas ini. Jadi katakanlah W1 per W2 sama dengan setengah K delta X1 kuadrat per setengah K delta X2 kuadrat. Karena pegasnya sama, kita coret K-nya, setengahnya juga kita bisa hilangkan menjadi 80 per W2 sama dengan, oke, ini kita bisa kerjakan langsung atau boleh dibuat seperti ini, 2 per 6 kuadrat ya. Jadi ini 3, ini 1, sehingga ini jadi 9, sehingga W2 menjadi 80 dikali 9 atau menjadi 720 Joule. Ini jawaban nomor 9 ya. Nah, untuk nomor 10 di sini diminta perbandingan gaya yang dikerjakan pada pegas di kejadian pertama dan kedua dari soal yang nomor 9 tadi. Nah, kita bisa gunakan saja persamaan yang tadi sudah kita pakai, W1 per W2 setengah F delta L atau delta X1 per setengah F delta X2. Kita tinggal masukkan ini 80 per 720, nah, setengahnya kita coret, ini F1 ini F2 ya. F1 per F2 ini tadi delta X pertama itu 2, ini 6. Oke, kita kerjakan saja. Oke, sehingga F1 dibanding F2 sama dengan 1 dibanding 3 ya jawabannya. Di nomor 11 di sini sudah mulai aplikatif ya, kontekstual. Pesawat tempur. Nah, jadi ada sebuah pesawat ini bisa melontarkan pilotnya ya
dengan massa 80 kg sejauh 5 meter ya, menggunakan emergency ya. Di sini ada pegas. Nah, pegas ini di setting awalnya dikatakan bahwa delta X nya itu di set 20 cm dari posisi awalnya. Nah, maka besar konstanta pegas yang digunakan ini adalah, nah itu ya, K nya berapa gitu. Nah, untuk ini pertama ada dua konsep yang berhubungan, konsep GLBB, kemudian ada juga konsep perubahan energi ya, melalui hukum kekekalan energi. Di sini energi yang berubah adalah energi potensial pegas diubah menjadi energi kinetik dari benda ini ya, atau di sini manusia ya, dengan kursi pilotnya dari kokpit. Nah, di sini setengah K delta X kuadrat dan EK-nya setengah mv kuadrat. Nah, masalahnya kita nggak tahu V-nya berapa atau kecepatannya berapa. Nah, untuk dapat nilai V, kita menggunakan persamaan GLBB, yaitu Vt kuadrat min V0 kuadrat plus minus 2GH ya, kalau di sini. Karena ini gerak vertikal ke atas. Nah, Vt-nya kan di titik akhir dia kecepatannya 0. V0-nya kita mau cari berapa? Ini min 2GH. Sehingga V0 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, di sini 2G-nya berarti 20 dikali H-nya 5. Berarti ini adalah 100. Nah, V-nya, V kuadrat, kita sudah dapat 100. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. Sehingga kita lanjutkan, setengahnya kita coret, K delta X kuadrat sama dengan M V kuadrat. Berarti K sama dengan M V kuadrat per delta X kuadrat. Nah, tinggal kita hitung ya, M-nya 80, V-nya 100, delta X-nya 20 cm. 20 cm berarti 20, 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Nah, jadi 80 dikali 100 per 400 dikali 10 pangkat min 4. Ini coret jadi 20, sehingga 20 dikali 10 pangkat 4 atau 200 kN per meter jawabannya ya. Oke, di nomor 12 ini ada gambar pegas tersebut ya, bisa dilihat gambarnya. Rangkaian pegasnya ada 5 pegas dengan K nya masing-masing itu 10 kN per meter. Pertambahan panjang sistemnya ditanyakan berapa delta X nya jika massa bebannya adalah 12 kg. Pertama kita harus buat konstanta penggantinya dulu berapa, karena ini pegasnya dirangkai ya. Nah, pertama kita lakukan paralel dulu di bagian atas, itu ada 3 di paralel menjadi KP pertamanya 3K, KP 2 nya itu 2K karena ada 2 pegas yang di paralel. Nah, setelah itu kita serikan ini menjadi 1/, KP sama dengan 1/3K plus 1/2K, sehingga jadi 1/KP sama dengan 6K kuadrat, ini 2K plus 3K ya, sehingga jadilah KP ini 6K kuadrat per 5K, sehingga jadi KP nya ini sama dengan 6/5 ya, 1,2K. Nah, kita masukin K nya ke sini, nilai K nya, sehingga KP nya kita dapat 1,2 dikali 10 kilo, berarti jadilah 12 kN per meter. Nah, sisanya kita menggunakan persamaan hukum Hooke, F sama dengan K delta X, sehingga delta X sama dengan F per K. F nya berarti gaya berat. Nah, gaya berat itu M dikali G ya, M dikali G per K. M nya 12 kg tadi, G nya 10, ini 12 dikali 10 pangkat 3 ya, karena kilo, sehingga ini
bisa kita coret menjadi hasilnya delta X 10 dikali 10 pangkat min 3 meter. Oke, dari opsinya dia dalam milimeter. Nah, kebetulan berarti 10 milimeter gitu ya. Gitu ya. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 13. Oke, terlihat ya, ini soal juga aplikatif dan kontekstual. Jadi kita tuliskan dulu apa yang diketahui di sini. Nah, massa anak panah 10 gram ya, 10 gram. Kemudian konstanta pegas dari tali busur ini adalah 400 Newton per meter. Kemudian delta X-nya adalah 50 cm. Nah, jika anak panah mencapai jarak maksimum X maksimum berapa ini? Kemudian dalam waktu ya T untuk mencapainya itu adalah 1 sekon. Nah, ditanya adalah berapa jarak maksimumnya gitu. Nah, kalau kayak gitu karena gerak ini ada suatu benda ditembakkan secara horizontal di suatu ketinggian, maka geraknya ini adalah parabola ya, gerak parabola. Bukan seperti ini geraknya. Nah, sedangkan untuk nyari X maksimumnya berarti kita butuh V-nya dikali T-nya. Kebetulan T-nya kita udah punya 1 sekon. Nah, berarti kita tinggal cari berapa V-nya. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya tuh tentang pesawat tadi ya. Ada konversi energi dari energi potensial pegas menjadi energi kinetik. Jadi energi potensial pegas menjadi energi kinetik ya, berdasarkan hukum kekalahan energi. Energi potensial pegasnya setengah K delta X kuadrat, EK-nya setengah mv kuadrat. Ya, setengahnya ini bisa kita coret ya. K-nya kita masukkan di sini 400 Newton, berarti 400. Delta X-nya 50 cm itu, berarti ini 50 dikali 10 pangkat min 2, kita akan kuadratkan. M-nya di sini 10 gram ya, 10 gram 10 dikali 10 pangkat min 3 kg ya. Nah, kita butuh V kuadratnya berapa? Sehingga V kuadratnya menjadi 400 dikali 2500 dikali 10 pangkat min 4 per 10 dikali 10 pangkat min 3. Oke. Ya, kita tinggal kerjakan saja. Berarti ini menjadi 100 per 10 dikali 10 pangkat min 3. Oke, jadi hasilnya adalah 10 pangkat 3 ya. Ini 10 pangkat 3. Berarti hasilnya jadi 10 pangkat 4. Nah, ini V kuadratnya. Berarti V-nya sama dengan akar dari 10 pangkat 4, yaitu 10 pangkat 2 atau 100 meter per sekon. Nah, udah dapet nih V-nya 100. Kayaknya tadi 1, berarti jarak maksimumnya adalah 100 meter. Itu ya untuk nomor 13. Kan nomor 14. Nah, ini analisis kasus ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa motor matic itu pakai 1 pegas, sedangkan motor matic yang lebih besar itu menggunakan 2 pegas, gitu ya. Nah, tapi ada motor sport yang lebih besar dari motor matic yang besar, dia pakai cuma 1 pegasnya. Nah, itu gimana dijelaskannya? Sebetulnya konsep intinya adalah besarnya konstanta pegas tersebut ya. Kenapa motor matic kecil menggunakan pegasnya 1? Ya karena kebutuhannya memang cukup dengan 1 gitu ya. Sedangkan untuk 2 berarti dibuat rangkaiannya ini paralel. Nah, dengan di paralel artinya konstanta pegas yang digunakan bisa jadi lebih besar. Nah, konsekuensinya dengan gaya yang sama atau gayanya lebih besar, nanti delta X-nya jadi mengecil gitu ya. Artinya perubahan panjang atau hentakannya tidak terlalu dalam gitu ya. Nah, sedangkan kenapa di motor sport pakai 1? Nah, itu perlu diperhatikan, meskipun 1 tapi konstanta pegasnya pasti sudah disesuaikan dengan bodi motor dan beban motornya. Artinya sebetulnya konstanta pegasnya sudah sesuai. 1 itu dibuat tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek juga, jadi pas untuk motor tersebut ya. Selain kalau
kita pikirkan untuk keperluan stylenya ya. Jadi kalau menurut konsep elastisitas, simpelnya begitu ya. Kalau lebih rumitnya lagi ya bisa kalian cari tahu lagi tuh tentang dunia otomotifnya seperti apa. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.